Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini Ustadz membawa tanaman-tanaman. Pernah lihat? Iya, kita akan belajar tentang berbagai macam tanaman. Mohon maaf, silahkan duduk yang rapi. Ya, duduk yang rapi. Kita akan belajar tematik hari ini. Siapa? Anak putri semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Masih ingat tepuk PP mandiri, gotong royong, integritas. Ore, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak yang kita cintai, sebelum kita belajar, kita tinggal di negeri Indonesia. Untuk itu mari berdiri bersama, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Anak putra berdiri juga. Mari hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Stop. Terima kasih, silahkan duduk. Baik, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1. Masih ingat tentang apa? Tentang rukun dalam perbedaan. Rukun dalam perbedaan. Siapa pernah lihat pelangi? Cantik, indah? Cantik. Kenapa indah? Karena berbeda-beda warnanya. Ada yang mau bisa menambahkan? Kenapa pelangi cantik? Ayo, kalau berbeda, tapi satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana, cantik tidak? Berbeda-beda tetapi berbeda-beda tetapi tetap satu, membentuk satu lengkung yang cantik. Ada merah, kuning, hijau, biru, ungu, mijiku, hibi, nio. Nah, seperti juga bangsa kita. Ada berbagai macam suku bangsa dari Aceh, dari Sabang sampai Papua sampai Merauke. Bermacam suku bangsa, bermacam agama, mereka satu kesatuan, maka jadilah bangsa yang indah, saling melengkapi. Baik, anak-anak yang saya cintai, di alam ini kita juga banyak mengenal berbagai macam tumbuhan. Salah satunya adalah salah satunya beberapa tumbuhan yang kita lihat di belakang ini. Pernah lihat semuanya? Pernah ya? Ini ada berbagai macam tumbuhan. Ini namanya tumbuhan lidah buaya. Yang ini kaktus. Yang ini kaktus kecil ya. Yang ini enceng gondok. Nah, nanti kita akan belajar tentang ini semua. Tentang kaktus, tentang enceng gondok, tentang lidah buaya ya. Nah, untuk menggali informasi itu tentu kita memerlukan memerlukan trik supaya informasi yang kita gali itu bisa sepenuhnya, bisa lengkap kita dapatkan. Nah, contohnya misalnya ada bendera ini. Kita bisa menggali tentang bendera ini, tentang apa sih bendera ini, segala informasi tentang bendera, kapan diciptakan, siapa yang membuat pertama kali, itu punya siapa. Nah, kita bisa menggali berbagai informasi melalui 5 kata tanya. Pernah kan di kelas 4 ya? Apa saja itu? Apa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Nah, misalnya bendera merah putih. Ustadz tanya si Zafar, menggunakan kata apa? Nanti apa itu pertanyaannya?
Kenapa bendera merah putih dikibarkan oleh bangsa Indonesia? Tepuk tangan untuk Rahman, untuk Muzaffar. Ada pertanyaan lagi yang bisa kita ciptakan, kita sampaikan, kita buat untuk menggali informasi. Yang putri, siapa mau? Hani. Ya, tepuk tangan. Pertanyaan yang bagus. Apa arti warna merah putih? Ada yang bertanya lagi? Bisa membuat pertanyaan lagi? Apa Atik? Misalnya menggunakan kata kapan. Ayo menggunakan kata kapan. Heba. Kapan bendera merah putih dikibarkan? Terutama kapan dikibarkan pertama kali. Sekarang menggunakan aspek kata tanya bagaimana. Ayo, siapa berani? Bagaimana? Oh, Mbak Nadila, silakan. Nah, bagaimana proses pengibaran bendera merah putih? Nah, dari itu semua nanti kita akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang bendera merah putih. Dan aspek-aspek tanya ini bisa kita gunakan dimanapun kita menginginkan, kita membutuhkan informasi. Seperti tadi ketika membutuhkan informasi tentang tumbuhan-tumbuhan ini. Baik anak-anak, berikutnya silahkan lihat di papan di depan kita. Nah, ini ada teks proklamasi RI. Silahkan diamati bersama sejenak tentang teks proklamasi. Kemudian nanti kalian menggali informasi dari teks proklamasi ini dengan menggunakan 5 aspek kata tanya yang sudah kita pakai tadi. Paham? Oke, baik, kita mulai dari anak perempuan. Siapa mau menggunakan kata tanya apa? Siapa mau bertanya duluan? Menggunakan kata tanya apa? Ayo, siapa? Woi, banyak yang mau cari. Silakan, Hani duluan. Apa arti proklamasi? Bagus ya, tepuk tangan untuk Hani. Nah, dengan menjawab pertanyaan apa arti proklamasi, nanti kita kita akan tahu arti dari proklamasi itu. Ya, salah satu informasi sudah kita dapatkan apa arti proklamasi. Berikutnya, siapa bertanya? Yang laki-laki dulu. Mana laki-laki? Oh, Ahmad. Silakan Ahmad, bertanya apa Ahmad? Wah, bagus. Kapan proklamasi dilaksanakan? Nah, nanti kita akan tahu kapan proklamasi dilaksanakan, tahu waktu kapan dilaksanakannya. Lagi berikutnya, Mbak Tasya. Nah, siapa yang menandatangani proklamasi? Kita sudah tahu apa arti proklamasi, kapan, kemudian siapa yang menandatangani. Sudah 3 informasi kita dapatkan. Masih ada lagi 2 lagi. Mbak Heba. Di mana proklamasi dilaksanakan? Nah, kita sudah banyak informasi kita dapatkan, ya kan? Di mana, kapan, siapa, dan apa arti proklamasi. Satu lagi supaya informasi lengkap. Oh, ini Jason. Mengapa ada proklamasi? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi memancing kita untuk menggali informasi menjadi lebih lengkap, menjadi lebih mendalam. Gitu ya. Nah, itulah tujuannya mengapa kita dituntun dengan menggunakan 5 kata tanya. Nah, berikutnya anak-anak. Di depan kalian sudah melihat ya, ini ada beberapa tumbuhan yang tadi sudah kita sebutkan. Ini ada lidah buaya, kemudian kaktus kecil, dan enceng gondok. Dan mereka punya tempat hidup yang berbeda-beda. Kita bisa menggali informasi, melakukan penelitian dengan menjawab atau menggunakan 5 aspek kata tanya tadi. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di air. Kemarin disebut apa tumbuhan hidup di air? Ayo. Hidrofit. Ustadz bagikan per kelompok. Satu kelompok informasi melakukan pengamatan tentang tumbuhan ini, di mana tempat hidupnya, kapan dia berbunga,
Kan nanti sambil membuka literatur di buku kalian, buku tematik dan buku pulpena untuk menggali informasi tentang tumbuhan atau tanaman ini. Paham tugasnya? Nah, setelah itu nanti masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan hasil dari penelitiannya, pengamatannya bersama kelompoknya. Paham? Terima kasih. Selamat bertugas. Ini kelompok Rahman. Oh iya, dikit tambah dah. Siap ya, paham tugasnya ya? Oke, kelompok 1 kelompoknya Atik sampai dengan kelompoknya Alif. Berikutnya kelompok Ahmad sampai kelompoknya Zafar. Nah, berikutnya ini yang kecil mungil. Nah, ini kelompok anak-anak kecil mungil tak berdosa. Ya. Dan ini kelompok putri yang di sini. Oh, ternyata putri 8 ya, berarti bisa 4-4. Silakan diamati bersama dengan menggunakan 5 kata tanya tadi untuk menyusun laporan kecil hasil pengamatan kalian. Ustadz beri waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang. Jadi kalian membuat pertanyaan, apa nama tanaman ini? Di mana dia tumbuh? Kapan? Terus apa manfaatnya? Bagus. Dicatat, nanti didiskusikan, salah satu mencatat. Ya. Apa namanya? Di mana tempat tumbuh? Apa gunanya? Apa gunanya pohon kaktus? Apa nama tanaman ini? Boleh ya. Salah satu nggak apa-apa yang nulis, atau satu aspek. Misalnya apa, di mana, apa fungsinya, kapan tumbuh atau bagaimana, atau kelompok tumbuhan apa. Gitu ya. Ini juga satu orang satu pertanyaan. Apa, di mana, bagaimana, apa manfaatnya. Ustadz ingin tahu apa hal yang telah kalian hasilkan dari diskusi, pengamatan kalian dari beberapa tanaman, beberapa tumbuhan yang sudah ada di depan kalian. Baik, kalau tadi dari sana, kita mulai sekarang dari sebelah sini. Nah, dari kelompoknya Rahman. Kelompok Rahman ini mengamati tumbuhan apa? Lidah buaya. Nah, pertama dari Atik. Apa pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang lidah buaya? Apa nama tanaman ini? Jawabnya lidah buaya. Maka kita dapat satu informasi, ini tanaman lidah buaya. Kalau Jason, apa pertanyaannya? Nah, apa manfaat dari tumbuhan ini, dari lidah buaya? Ini kan tumbuhannya aneh gitu ya, tebal sekali kulitnya, daunnya tebal sekali. Jawabnya apa? Nah, untuk menyembuhkan luka luar. Kita sudah dapat 2 kesimpulan. Lidah buaya menyembuhkan luka luar. Kalau Rahman ada juga pertanyaannya. Apa Rahman? Nah, bagaimana tumbuhan ini melindungi diri? Karena kita sering tumbuhan-tumbuhan itu terganggu oleh makhluk lain, ya kan? Jawabnya apa Rahman? Bagus. Dengan cara dia mempunyai duri-duri. Di sepanjang daunnya ini dia mempunyai duri. Yang fungsinya ini untuk melindungi diri si tumbuhan ini supaya tidak terganggu. Nah, berikutnya Alif, ada juga pertanyaan? Nah, di mana habitat tumbuhan ini bisa hidup dengan baik di mana? Nah, dengan pertanyaan dari 4 orang tadi, dengan 4 macam pertanyaan, kita bisa tahu tentang tumbuhan lidah buaya. Baik, ada yang bertanya ke kelompok ini? Ada yang bertanya ke kelompoknya Rahman dan kawan-kawan? Tidak ada ya? Kalau nggak ada, kita pindah. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Rahman.
Berikutnya, terima kasih ya Rahman ya dan kawan-kawan. Berikutnya kita lihat kelompoknya Ahmad Fatah Fauzi. Nah, ini ada tumbuhan yang aneh sekali ya, berduri-duri. Baik, untuk menggali informasi tentang tumbuhan ini, pertanyaan apa yang Ahmad ajukan? Nah, apa manfaat tanaman kaktus? Aneh, tanaman kaktus berduri, daunnya tebal, dimakan tidak bisa, binatang pun nggak bisa memakan, kambing nggak bisa makan ini. Apa manfaatnya? Ya kan? Nah, jawabnya apa? Menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan kering. Karena selain kaktus mungkin sudah mati dia di sana. Apalagi pohon-pohon yang perlu banyak air ya, kayak pohon pisang, pohon-pohon yang daunnya tebal, rimbun-rimbun itu biasanya sudah mati duluan. Tapi karena ini kaktus, mampu dia hidup di tempat yang sangat kering. Nah, sekarang Akil ada pertanyaan? Nah, bagaimana tumbuhan kaktus ini bisa hidup di tempat yang tanpa air, minim sekali airnya, karena tidak semuanya bisa di situ, hanya si kaktus yang hebat ini. Ada jawabannya? Nah, dia berdaun tebal dan berduri. Duri untuk melindungi dari gangguan makhluk lain, daun tebal ini untuk menyimpan air sehingga dia tidak kehausan. Bagus sekali. Berikutnya Ahmad Jafar. Mengapa kaktus bisa tumbuh di tempat kering? Karena tidak semua tumbuhan bisa hidup di sana. Jawabnya apa, Jafar? Bagus sekali. Karena kaktus dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Di tempat kering sehingga dia beradaptasi sehingga bisa hidup di tempat kering. Bagus. Beri plus untuk kelompoknya Ahmad Fatah. Mantap. Berikutnya nih kelompok para ibu-ibu dengan kaktus kecilnya. Kita mulai dari siapa duluan? Nah, dari Heba. Bagaimana tumbuhan kaktus hidup di lingkungan kering? Hampir sama ya. Jawabannya apa? Nah, karena tumbuhan kaktus dapat mengandung banyak air atau menyimpan air. Jadi pas hujan deras itu dia nampung banyak-banyak, dia simpan di daunnya itu. Terima kasih Mbak Nadila. Nah, apa gunanya duri pada tumbuhan kaktus? Dia punya senjata itu di badannya, di tubuhnya itu. Apa jawabnya Mbak Nadila? Nah, dia punya duri yang banyak untuk mengurangi penguapan. Benar apa salah? Duri yang banyak untuk mengurangi penguapan. Benar apa salah? Benar ya? Oke, terima kasih. Kemudian Mbak Indri. Jawabannya sama. Pertanyaannya? Soalnya juga sama. Tadi kerja sama ya? Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa, dibacakan. Nah, bagaimana tumbuhan kaktus bisa hidup di lingkungan yang kering? Jawabannya sama juga. Oh, berarti kompak ya dengan tetangganya ya. Kita beri tepuk tangan. Oke, kita pindah ke kelompok. Masih ya? Oh, masih kelompok ini. Silakan, kelompok apa Mbak Mutia? Pertanyaannya. Di mana tumbuhan kaktus hidup? Ada yang tahu di mana tumbuhan kaktus hidup? Di mana? Di padang pasir. Ada lagi? Di tempat kering. Kita tanya Mbak Mutia yang sudah melakukan penelitian tadi. Apa Mbak? Nah, di lingkungan kering atau disebut tumbuhan xerophyt, karena bisa tumbuh di lingkungan yang sangat kering. Terima kasih. Berikutnya kita pindah ke kelompoknya eceng gondok. Wah,
Ini satu-satunya tumbuhan yang ada airnya, berlimpah air. Siapa nih mau bertanya duluan? Oh, Mbak Tasa. Bagaimana cara enceng gondok berkembang biak? Ada yang tahu? Oh, ternyata yang tahu Mbak Tasa. Apa jawabannya Mbak Tasa? Nah, enceng gondok berkembang biak melalui tunas. Dengan bertunas dia akan menjadi semakin banyak, bertunas lagi, semakin banyak. Gitu ya. Mbak Naura? Di mana enceng gondok hidup? Ayo, ini paling beda sendiri ya. Kira-kira di mana hidupnya? Di air, di lingkungan yang penuh dengan. Tapi kita tanya dulu Mbak Naura yang sudah baca literatur banyak ini. Enceng gondok hidup di air. Bagus. Ada lagi pertanyaan? Ini mantap ini, enceng gondok. Mengapa enceng gondok hidup di air? Kenapa bisa hidup di air gitu loh? Padahal tumbuhan lain di air pasti mati. Tapi kenapa enceng gondok ini malah nyari air? Aneh kan? Jawabannya apa, Mbak? Nah, karena dia mampu beradaptasi di lingkungan yang penuh dengan air. Nah, nih contohnya dia punya batang apung-apung ini. Ini dia berfungsi sebagai adaptasi dia di lingkungan yang penuh air sehingga tidak tenggelam dia. Terakhir, nah, apa yang membuat enceng gondok bisa mengapung di air padahal dia tidak bisa berenang? Jawabnya apa, Mbak? Nah, dia mempunyai batang apung yang seperti kapas ini ya, seperti busa nih ya. Nah, inilah busa di enceng gondok yang bisa menjadikan dia mengapung dan hidup di air sehingga dia makan makanan dari dalam air. Baik, ada pertanyaan dari semua kelompok ini? Ada yang bertanya? Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak yang saya cintai, berikutnya silahkan lihat di layar di depan. Pernah lihat ini tumbuhan apa? Teratai. Siapa suka bunga teratai? Wah, sebelah sini suka semua ya. Nah, sini nggak suka bunga teratai ya? Oh, tidak, sukanya yang lebih jantan gitu ya. Nah, ini bunga teratai. Dia hidup di lingkungan yang penuh dengan air. Tumbuhan ini disebut dengan hidrofit. Contohnya tadi adalah tumbuhan enceng gondok ya. Jadi kesimpulannya tumbuhan yang hidup di air disebut hidrofit, hidup di lingkungan yang penuh dengan air. Nah, berikutnya ini tumbuhan apa? Lumut ya. Pernah lihat lumut? Pernah. Beradaptasi di lingkungan yang lembab. Dia dimasukkan dalam kelompok higrofit. Bagus. Berikutnya ini yang tadi kalian lihat, tumbuhan kaktus. Dia hidup di lingkungan kering. Kelompok tumbuhan xerofit. Nah, tapi selain yang itu tadi ada lagi tumbuhan yang ini. Nah, ya ini namanya tumbuhan bakau. Siapa pernah lihat? Wah, anak putra nggak pernah lihat ya? Pernah, tapi mungkin kurang mengamati aja ya. Tumbuhan bakau. Dia hidup di lingkungan yang penuh dengan kadar garam tinggi. Nah, ini airnya asin, setidaknya agak-agak asin ya. Nah, hanya tumbuhan ini yang bisa hidup. Ke pohon pisang, pohon kelapa, biasanya tidak mampu lagi. Tinggallah tumbuhan ini, namanya kelompok tumbuhan halofit. Bagus. Ada yang tahu kira-kira apa fungsinya dari tumbuhan bakau? Iya, menahan abrasi. Abrasi siapa tahu? Pengikisan tanah oleh gelombang
oleh gelombang laut, itu namanya abrasi. Ada lagi tumbuhan yang aneh. Nah, pernah lihat ini? Pernah ya, tapi jarang ya. Nah, di Upin Ipin ya. Di Upin Ipin ini tumbuhan yang ini yang beneran, nih foto beneran ya. Ini tumbuhan yang hidupnya di lingkungan yang dengan kadar nitrogen sangat minim ya. Namanya kantung semar. Nah, kelompok tumbuhan ini disebut dengan apa kemarin? Miskin nitrogen atau minim nitrogen. Tidak ada ya itunya ya, halofit xeropitnya ya. Oke, baik anak-anak yang Ustaz cintai, demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Ada yang bertanya? Jadi tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Kalau tumbuhan higrofit, lingkungan lembab. Kalau tumbuhan hidrofit, di lingkungan penuh air. Kalau tumbuhan xerofit, halofit, berkadar garam tinggi. Dan satu lagi tumbuhan yang hidup dengan nitrogen sangat minim. Contohnya adalah kantung semar. Baik anak-anak yang kita cintai, nah dengan menggunakan 5 kata tanya tadi, maka kita akan bisa menggali berbagai informasi dengan mendalam. Misal kalian pas jalan-jalan, tiba-tiba ada keramaian di tepi jalan. Ada apa? Mengapa? Di mana? Siapa? Kapan? Bagaimana? Maka dengan itu kita akan mendapatkan informasi yang akurat, informasi yang lengkap. Baik, ada pertanyaan? Oke, tepuk 1. Mari kita akhiri dengan membaca bernyanyi Ampar-Ampar Pisang. Masih ingat? Sebelum kita tutup, mari kita bersama menyanyi lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masa sabiki diurung bari-bari. Oke, masih ada lanjutnya itu ya. Tapi sudah cukup waktunya. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Ustadz hari ini. Mari kita tutup bersama dengan memanjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon maaf Rahman, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.